Banyak netizen yang gagal paham dengan sikap Ria Ricis dan Teuku Ryan. Mengaku pernikahan mereka baik-baik saja. Tapi sudah lebih dari 3 bulan, Ricis dan Ryan tak pernah tampil bersama di acara selebritas. Bahkan Ricis Ryan absen pajang foto keharmonisan keluarga mereka di akun medsos masing-masing. Termasuk saat umroh beberapa waktu lalu. Di sini Ricis sudah lama tidak memberikan nafkah batin. Mengapa Ryan seolah tidak mau menyudahi gencatan komunikasi dengan istrinya itu? Apakah Okky Stiana Dewi kakak Ricis sudah angkat tangan mendamaikan perang dingin di antara mereka? Benarkah ada orang ketiga yang memanaskan hubungan Ricis dan juga Ryan? Lalu apa kata sejumlah selebriti tentang kebucinan Ricis Ryan yang mereka hanya di 2 tahun pernikahan? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengupas gonjang-ganjing rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan di berita artis ternama Barista. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin meniupnya. Ungkapan itu rasanya pas untuk memotret rumah tangga YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara Ria Ricis dan Teuku Ryan. Ketika Ricis dan Ryan berhenti memamerkan kebucinan mereka di media sosial maupun di channel YouTube pribadi, publik dan netizen pun menduga ada prahara besar yang menerpa pernikahan mereka. Isu keretakan rumah tangga semakin kuat lantaran sejak Oktober 2023 hingga pertengahan Januari 2024, Ricis dan Ryan tak pernah tampil bareng di sejumlah acara selebriti. Bahkan saat umroh bareng, Ricis tak pernah memposting foto berdua atau bertiga dengan Moana buah hati mereka. Hanya satu pose Ryan yang diposting Ricis, itu pun Ryan tidak berdampingan dengannya, melainkan di belakang Ricis. Awas ya, namanya juga kita beribadah, jadi ya para bapak sama bapak, ibu sama ibu gimana? Jadi kalau kita sedang beribadah, apalagi umroh, yaitu pasti akan jarang berjumpa dengan suami dalam ibadah-ibadah yang rukun gitu loh. Kecuali mungkin kalau tawaf masih bisa bareng, atau di Mekah kan memang bisa bercampur. Itu pun kalau kita sholat juga laki di mana, perempuan di mana. Jadi kalau dibilang kok kemarin ibadah kita terpisah, ya pasti terpisah lah. Namanya juga sedang ibadah umroh di Mekah Madinah. Kita perlu melihat pola kalau sebelumnya di sosial media mereka bareng terus nih. Misalnya ada ya bareng terus misalnya. Dan sekarang sosial media mereka tidak barengan. Itu artinya ada sesuatu dan belum selesai. Jadi buat saya, kalau misalnya dia tetap menolak menjawab, dan itu dia ketika teman-teman media bertanya bahwa gimana hubungannya dengan segala macam, dia masih nolak jawab loh, dia masih belok kanan kiri depan belakang atas bawah gitu. Buat saya berarti ada sebuah hal yang sekali lagi belum selesai. Dan itu mungkin dari umroh sana juga belum nemu sebuah solusi. Karena menurut saya umroh ada sesuatu yang bagus untuk menyelesaikan masalah spiritual masing-masing, bukan berdua. Kalau untuk menyelesaikan masalah berdua, solusinya adalah datang ke yang namanya marriage counselor atau konsultan pernikahan. Ya, itu yang perlu diselesaikan. Karena kalau misalnya umroh itu kan nyelesain masalah batin masing-masing. Sehingga kalau ditanya ke saya akan bilang, secara opini saya akan bilang bahwa mereka belum. Jika yang menganalisa bahasa tubuh Ryan adalah pakar mikroekspresi mumpuni, mungkin benar ada masalah yang tak bisa diselesaikan Ryan dan Ricis di Tanah Suci. Padahal jauh-jauh hari, Okky Stiana Dewi kakak Ricis memasukkan Ryan dalam rombongan umroh secara mendadak agar Ricis dan Ryan bisa berdamai di depan Ka'bah. Namun harapan itu sepertinya jauh panggang daripada api. Sebab yang menjalani pernikahan adalah Ricis dan Ryan. Ia hanya bisa mendukung apa yang menjadi pilihan adik kandung serta adik iparnya itu. Ryan dan Ricis mungkin sempat kabar sekarang. Ya. Kabarnya Mbak Uli menyampaikan. Udah enak komen. Mau di banyak wartawan pusing nanti. Coba tanya langsung, aku Coba lewat. Bisa gimana? Itu juga bisa. tanyakan langsung kepada orang. Tapi baik-baik aja kan? Tanyakan langsung kepada orangnya. Kalau memang ada satu kericuan dalam rumah tangga, di Quran emang udah ngomong nih. Mungkin kita ngelihatnya nggak biasa, tapi di Quran udah biasa. Apa dibilang? An-Nisa ayat 34.
kan laki-laki sebagai pembimbing, pembina bagi istrinya, kemudian sebagai pemberi nafkah, sebagai pemberi nasihat, kan seperti itu ya. Nah kalau ada misalnya suatu konflik, nggak bisa dong orang langsung tahu jeret gitu kan. Ada tahapan, 3 tahapan. Yang pertama tahapannya adalah nasihat. Pasti bedanya udah ngerti dong bagaimana kewajiban hak suami istri dalam rumah tangga, nasihat menasihati. Nasihat udah jalan, baru ada tuh namanya pisah ranjang. Nah, pisah ranjang itu pisah satu rumah tapi mungkin tidak satu ranjang. Itu memang aturannya begitu. Pisah ranjang itu sampai kapan? Kalau di dalam aturan 4 bulan. Kan kita baru mulai berapa bulan? Kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Jadi nasihat udah, pisah ranjangnya udah, baru pukul itu apa dengan kata-kata, yaudah kalau kamu nggak mau bikin komitmen begini ya udah ya. Itu emang ada aturannya dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya kelihatan seperti itu nggak jadi masalah kita memang. Jangan tanyain sama aku. Di depan Ka'bah, Ricis sempat berdoa dengan wajah pasrah penuh seluruh. Caption yang dibubuhi Ricis pun mengundang perguncingan netizen karena YouTuber bernama asli Ria Yunita itu curhat tentang hatinya yang hancur. Tremor kambuh nggak tahu akan sebegininya dampak dari hati yang hancur. Tentu saja Ricis tak menjelaskan mengapa hatinya hancur. Karena ulah riankah? Atau hancur karena merasa berdosa di depan Baitullah? Oh, kalau di depan Ka'bah gimana? Semua orang depan Ka'bah pasti nangis. Ya, yang kelihatan dari ekspresinya Ria Ricis saat itu adalah ekspresi sedih, dan itu real beneran sedih gitu loh. Bahwa dia berada di depan Ka'bah, kemudian dia menghaturkan doa, permohonan mungkin, curhat mungkin ke hadapan Sang Pencipta. Dan bisa jadi itu adalah momen yang sangat sentimental dan momen yang sangat membangkitkan emosi buat dia. Kalau ditanya apakah memendam rasa dan kemudian keluar, kalau orang nangis, sedih dan nggak harus di depan Ka'bah bahkan ya, di rumah sekalipun ketika sholat, ketika di gereja, ketika di pura dan segala macam, ketika nangis, artinya dia melepaskan rasa yang di dalamnya terpendam. Apakah itu rasanya pasti hanya karena hubungan dia dengan Rian? Jawabannya belum tentu. Masih general ya, masih sangat luas. Tapi yang jelas pasti dia keluarkan semuanya, dilepaskan semuanya saat di Tanah Suci tersebut. Ya, bukan hal aneh jika semua muslim yang bersimpuh di depan Ka'bah menangis dan berdoa penuh haru. Sebaik doa yang dipanjatkan Ricis pun menjadi perbincangan. Berharap apa yang harusnya menjadi harapan terbaik, mental yang baik, hati yang baik, pikiran yang bersih, sentuhan kasih sayang anak yang utuh. Terima kasih 2023, kamu begitu indah, lukamu indah. Bagi sebagian netizen, doa dan curhatan Ricis yang terkesan menyiratkan kepedihan seorang istri dianggap lebay oleh sebagian netizen. Itu kalau mereka udah jarang bersama ya sekarang, masing-masing melakukan kegiatan udah sendiri-sendiri aja sih. Kalau menurut aku sih salah ya, karena menurut aku sebenarnya kalau masalah rumah tangga harusnya nggak usah di-spill atau apapun di sosial media atau apapun itu, karena kan tanggapan orang kan beda-beda. Takutnya ada orang yang baca tanggapannya ini itu, jadinya orang jadi banyak spekulasi gitu. Jadi mending masalah rumah tangga nggak usah diumbar ke publik lah. Setiap postingannya dia terus dikomentarin sama netizen, dia komen lagi gitu kan. Bahkan ada juga postingan orang lain ya yang dia komen juga gitu kan. Ya awalnya sih kayak mikir kenapa harus diumbar gitu kan, dia public figure. Yang namanya public figure kan kalau misal dia spill sedikit udah langsung rame gitu kan. Semuanya jadi tahu urusan rumah tangga dia. Ya sebaiknya sih nggak baik ya kayak gitu. Lebay sih, agak lebay karena kalau memang mereka punya masalah ya selesaiin aja secara keluarga, secara baik-baik. Iya, kalau menurut aku sendiri sih mereka kan udah rumah tangga ya, udah punya anak juga. Harusnya mereka kalau sebagai orang tua kayak menjaga image keluarganya mereka sendiri. Seharusnya mereka ini sih nggak harus dipublish gitu. Sebaiknya kita nggak usah cerita keluar karena orang tuh nggak bakalan bisa membantu. Paling cuman bisa ya komen-komen doang tanpa membantu. Ya kan kalau bahasanya lagi jarang foto bareng, mungkin lagi malas aja. Kita aja kadang di rumah sama suami juga suka lagi malas. Saking aja kita lagi public figure jadi kelihatan. Kalau enggak juga banyak yang malas di sana tuh, malas banyak.
gitu. Jadi intinya mungkin ini hanya saking mungkin teman-teman sayang sama kedua pasangan ini, jadi diperhatiin banget ya. Saking sayangnya jadinya ikut campur. Harusnya jangan follow mix, don't follow mix, jangan ikut campur harusnya. Gue kasihan lihat Rian, secara nggak langsung Ricis selalu kasih ruang netizen buat ngehujat Rian karena Ricis yang selalu berkoar-koar. Demikian akun @Nia menulis. Kasihan alasan mental tapi pakai umbar-umbar aibnya biar menjadi cuan. Segitunya sekali. Akun @April mengomentari demikian. Tapi mungkinkah demi cuan, Ricis sengaja menyiratkan rumah tangganya semakin retak saat menjalankan ibadah umroh? Itulah karena kita terlalu dijejali oleh konten, gimmick, dan lain-lain ya. Dari mulai semua platform lah sebenarnya. Sehingga netizen, masyarakat itu selalu melihat ini marketing atau bukan, ini konten atau bukan gitu. Ada yang bilang content is the king gitu. Ada artis yang mengakui ya hidupnya kaya dari gimmick. Ada artis yang mengakui dia mendapatkan pekerjaan ketika banyak berkonflik, banyak endorsement masuk. Dan gini, masalah gini, di era zaman dulu itu produk brand, perusahaan produk atau apapun itu, dia melihat image artis itu harus positif, baru dia bisa menjadi wajar untuk dipromosikan produknya. Nah sekarang itu udah beda. Siapa yang lagi trafficnya lagi tinggi, siapa yang lagi menjadi viral. Nah viral menjadi kata kunci juga di sini. Yang lagi viral, yang lagi banyak disimak di sosial media, maka dia punya value tinggi untuk brand-brand produk tertentu yang tidak mementingkan image positif, tapi dia mementingkan traffic. Tentang Ricis yang selalu berkoar-koar di media sosial, sementara Rian yang berani tampil di depan publik memilih menutupi aib rumah tangganya, juga masih menjadi hot topic di kalangan netizen. Bahkan curhatan Ricis yang terkesan menyebut Rian tidak pernah memberikan nafkah batin sejak dirinya hamil Moana sempat bikin gaduh ibu-ibu satu Indonesia. Tapi mungkinkah dibalik kebucinan Ricis kepada Rian yang diperlihatkannya saat hamil Moana hingga Oktober 2023 lalu tersimpan kisah pedih tentang istri yang tak dianggap suaminya lagi? Nafkah batin, nafkah lahir apa nafkah batin? Nafkah batin. Kalau dalam An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin, pembimbing bagi perempuan atau istrinya. Bima fadlallah, karena seorang laki-laki itu memiliki keutamaan di keluarganya apa? Anfaku, karena dia memberikan nafkah lahir maupun batin. Jadi kalau dia mau diutamakan oleh Allah ngasih nafkah lahir batin. Nah tiba-tiba ada selentingan dia nggak ngasih nafkah batin, kata siapa? Dia nggak ngasih nafkah lahir. Ricis banyak duit kok, nggak mungkin lah ngomongin masalah nafkah ya. Jadi jangan juga kita punya hal-hal seperti yang kita tidak tahu. Dan kalau sampai dalam sigot taklik tidak sampai memberikan misalnya nafkah ya dengan pasti loh ya, kita bukan dengan dugaan, ya itu istrinya zolim tinggal suaminya zolim. Untuk Rian, Teuku Rian sama Ricis putuskan dengan pikiran yang jernih. Prof Debbie doakan untuk Ricis bisa mengambil keputusan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Semua anak-anak semoga bahagia, sehat, banyak rezeki, bahagia selalu. Menjaga rumah tangga itu adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Karena kita tahu pengaruh setan yang paling jahat itu adalah nasi. Kenapa? Ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imraatihi. Aku mendatangi rumah tangga, aku pisahkan suami dan istri. Aku ceraikan kedua-duanya, aku bikin hidupnya berantakan. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Ini pekerjaan yang aku suka. Maka manusia harus sadar dong. Kalau memang ini sudah pekerjaan iblis, maka mempertahankan rumah tangga jauh lebih baik. Dan kita tahu iblis adalah musuh yang paling nyata. Jangan beri celah sedikit pun untuk menggoda manusia. Termasuk diantaranya kesalahan pasangan. Lebih baik dimaafkan atau tidak? Lebih baik dimaafkan.
Berbeda dengan Ricis yang sering mengumbar aib rumah tangga tipis-tipis untuk memancing kehebohan di media sosial, Instagram Rian relatif bersih dari curhatan yang tidak perlu. Mungkin dia ingin sharing, berbagi pendapat mungkin ya. Gitu. Solusinya apa? Bukan berarti curhat membuka aib. Kenapa? Bagaimanapun juga pasangan kita adalah pakaian kita. Antum libasul lahunna wa antum libasul lahukum ya. Jadi artinya apa? Laki-laki atau suami kita pasang pakaian buat kita juga pakaian buat dia. Jadi saling menutupi kekurangan masing-masing. Jadi bukan untuk diumbar. Iya, tahu aja berita-beritanya dalam sosial media. Lebay sih kalau buat aku. Secara adiknya ustazah gitu ya, dia juga kan terkenalnya kayak hijabers banget gitulah, hijabers tapi masih ngikutin zaman sekarang. Cuman kalau lagunya kayak gitu tuh kurang cocok ya, nggak pantas. Kalau ada yang bilang, kok kayaknya diubarkan baru kayaknya, sepertinya baru praduga. You understand? Belum tentu, usil lah ya. Kepo banget sih. Jika Rian sering muncul sendiri di depan awak media, sebaliknya Ricis seolah sengaja menghindari kerumunan wartawan. Pakar mikroekspresi menilai bisa jadi Ricis tidak sehebat Rian dalam bersandiwara di depan kamera. Tapi mungkinkah YouTuber sekaliber Ricis tak siap dibombardir pertanyaan wartawan? Kita butuh data lebih banyak dari Ricis untuk bisa mengklasifikasikan apakah dia memang kompetensinya dalam acting sama apa enggak. Kita nggak bisa tahu apakah Ricis muda apa enggak, karena sejauh ini Ricis kan lebih sering menghindar daripada Rian. Nah, bisa jadi ini karena beda, misalnya yang satu ekstrovert, yang satu introvert gitu misalnya. Bisa jadi seperti itu. Tidak ada orang yang jago di dalam menyembunyikan ekspresi, atau jago di dalam berbohong misalnya, atau jago di dalam untuk menciptakan sebuah jawaban lain misalnya. Yang ada terlatih. Artinya Rian itu cukup terlatih untuk acting. Ya wajar dong, dunianya memang dunia seperti itu. Menikah pada 12 November 2021, bunga cinta Ricis dan Rian seolah sudah layu sebelum mereka merayakan anniversary pernikahan yang kedua. Status sudah suami istri, tapi Ricis dan Rian sudah bercerai dalam hal pembuatan konten. Mereka tak lagi berduet dalam konten baik untuk Ricis Official maupun untuk Rian TR Official. Bahkan untuk konten parenting pun Ricis dan Rian membuat konten sendiri-sendiri. Sejak Oktober lalu mereka memang membagi pengasuhan Moana. 4 hari bersama Ricis, 4 hari bersama Rian. Seperti beberapa pekan lalu saat menjemput ayah Rian di Bandung, jangan harap ada Ricis. Sebaliknya saat Ricis membuat konten belanja bersama Yacik, panggilan untuk ayah mertuanya, Rian yang tidak ada. Mana? Ini cium tangan. Kasih Yacik. Yacik. Kis aja, kis. Halo. Sekarang. Dah. Sehat. Mana? Karena mengantarkan. Salim Mama Yacik. Kis. Salim. Diprediksi bakal cerai dari Rian, tapi benarkah konflik rumah tangga Ricis dan Rian hanya settingan? Apakah Ricis mengikuti jejak Syakir Daulay yang menyeting konflik keluarga untuk mempromosikan film perdana yang disutradarainya? Dulu getol bikin konten bersama Teuku Rian. Sekarang Ria Ricis seperti wanita berstatus single yang bikin konten tanpa melibatkan suaminya. Bahkan daily vlog Ricis pun hanya seputar aktivitas pekerjaan dan parenting Ricis. Bahkan momen umroh bareng yang menjadi cita-cita Ricis sebelum menikah pun menjadi bahan pergunjingan netizen. Lantaran tak ada kehangatan sebuah keluarga yang ditampilkan oleh Ricis.
Benarkah Rian sudah menyerah membimbing Ricis menuju keluarga sakinah? Mungkinkah keretakan rumah tangga Ricis Rian hanya settingan untuk mempromosikan film layar lebar terbaru yang dibintangi oleh Ricis? Seperti halnya Syakir Daula yang dituding menyeting kabur dari rumah untuk mengatrol film yang disutradarainya. Apakah YouTuber sekelas Ricis suka bikin gaduh satu Indonesia untuk mencapai tujuannya? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, 3 bulan lebih isu keretakan Ria Ricis dan Teuku Ryan menjadi sorotan publik. Dan hingga kini Ricis dan Ryan seolah enggan mengklarifikasi isu keretakan rumah tangga mereka. Masyarakat pun masih menanti teka-teki hubungan Ricis dan Ryan pasca mereka pulang umroh. Sayangnya lagi-lagi pasangan ini memilih menutup rapat mulutnya terkait isu keretakan rumah tangga mereka. Hal ini tentu saja masyarakat semakin meyakini jika keduanya memang sudah berpisah. Padahal jika keduanya ingin menghentikan perang dingin dan mau tampil di hadapan publik untuk membantah semua tudingan netizen, mungkin saja netizen tak akan lagi menduga-duga perihal keutuhan rumah tangga mereka. Tanyakan langsung kepada. Tapi baik-baik aja kan? Tanyakan langsung kepada orang. Ya kan kalau bahasanya lagi jarang foto bareng, mungkin lagi malas aja. Kita aja kadang di rumah sama suami juga suka lagi malas. Saking aja kita lagi public figure jadi kelihatan. Kalau enggak juga banyak yang malas di sana tuh malas banyak gitu. Jadi intinya mungkin ini hanya saking mungkin teman-teman sayang sama kedua pasangan ini jadi diperhatiin banget ya. Saking sayangnya jadinya ikut campur. Harusnya jangan follow mix, don't follow mix, jangan ikut campur harusnya. Prof Debbie doakan untuk Ricis, semoga selalu sehat, semoga selalu dalam lindungannya. Ya, kami semua selalu menyayangi Ricis, Ustazah Oki dan seluruh keluarga. Semoga rukun-rukun selalu, semoga Allah memberikan jalan yang the best untuk Ricis. Lebay sih, agak lebay karena kalau memang mereka punya masalah ya selesaiin aja secara keluarga, secara baik-baik. Kasihan juga anaknya kan, Moana masih kecil juga gitu. Kalau bisa sih ya cepet-cepet selesai deh masalahnya, jangan ada ricu-ricu. Apalagi sampai bikin netizen berargumen sendiri gitu kan, karena dia nggak pernah kayak ngasih tahu rumah tangganya sebenarnya seperti apa gitu. Ya, isu keretakan rumah tangga Ricis dan Ryan lagi-lagi membuat netizen menduga-duga jika isu tersebut sengaja dibuat demi kembali mendongkrak popularitas dan mendulang subscriber. Apalagi kabarnya dalam waktu dekat, film layar lebar yang dibintangi Ricis akan segera dirilis. Dugaan netizen seolah makin menguat lantaran Ricis dan Ryan seolah membiarkan isu konflik rumah tangga mereka terus menjadi bola liar di hadapan publik. Lantas apa kata Oki Stiana Dewi terkait isu settingan dalam rumah tangga sang adik? Kakak mungkin lihatnya gimana Kak? Iya, support. Itu gimana Pak? Lihat hubungan HP-nya. Di isu undertone mungkin gimana mungkin Kak tanggapannya? Mohon doanya saja. Tapi intinya jangan langsung menelan mentah-mentah begitu aja apa-apa pemberitaan di sosial media terutama gitu. Karena kita nggak pernah tahu apakah itu strategi marketing S5, S6, S doger dan lain-lainnya. Karena ada banyak juga settingan strategi gimmick. Itu soal ada konflik, soal ada kasus, ternyata itu the part of strategi marketing. Ada brand produk yang masuk di situ, ada program tayangan yang akan berjalan, ada bahkan sampai mau mengeluarkan single lagu pun juga ada bumbu-bumbu itu gitu. Ya kalau disebut part of strategi marketing bagus ya. Tapi yang harus dihindarin itu ketika efeknya itu negatif, terutama buat
keluarga, buat masyarakat, dan tidak mengedukasi gitu. Wajar saja jika netizen menduga jika ini adalah sebuah settingan. Pasalnya sebelumnya Ricis juga sempat mengisyaratkan jika rumah tangganya memang tengah bermasalah lantaran dalam akun Instagramnya Ricis kepergok tak menggunakan cincin kawin hingga mengungkapkan perihal perilaku Rian sebagai suami. Namun isu itu seolah terbantahkan lantaran Ricis dan Rian kembali bersama. Ya, dikenal sebagai YouTuber wanita nomor 1 kehidupan Ricis memang penuh kontroversi. Bagaimana tidak, Ricis sempat dihujat satu Indonesia lantaran membawa Moana yang saat itu belum genap setahun naik jet ski dan main ATV. Ricis bahkan sempat ditegur KPAI lantaran dianggap mengeksploitasi anak demi konten. Mendapat hujatan, Ricis dan Rian akhirnya memohon maaf dan membantah jika apa yang dilakukannya demi konten. Juga di openingnya kan aku udah bilang kan, aku udah dialog kayak ini pasti nanti aku Jamri Ricis bla bla bla. Aku lihat istri aku nggak pernah keras sama anaknya, malah dia membuat ke anak aku tuh yang baik, dan alhamdulillah baik sekali untuk istriku mengajarkan anaknya. Dan juga pernah juga kan ada kontroversi waktu itu, ada kalau nggak salah ya dia sama anaknya gitu kan. Nah itu yang aku bilang tadi, boleh konten keluarga tapi perhatikan kondisi anak, psikologinya, psikisnya, keselamatannya, dan lain-lain gitu. Jadi harus cerdas. Karena apa? Ya Anda sebagai public figure harus punya tanggung jawab sebagai public figure. Nggak boleh dengan alasan bahwa ini adalah kreativitas. Kreativitas juga harus ada tanggung jawabnya. Tak hanya itu, Ricis juga sempat berseteru dengan Bunga Zainal lantaran Bunga menganggap Ricis sombong karena tak membalas senyuman saat bertemu di sebuah acara. Kala itu Bunga tersulut emosi atas sikap Ricis yang membuat dirinya dianggap pansos kepada Ricis. Bunga bahkan sempat menasihati Ricis agar menjaga attitude agar tak ditinggalkan penggemar dan juga suaminya. Gue juga ngapain sih menyentil, tuh gue juga nggak lebih baik juga gitu kan. Cuma artinya gue bersyukur gue punya sifat yang gue selalu ramah sama orang, selalu senyum sama orang. Even gue nggak kenal sama orang, tapi gue kalau eye contact gini ya gue berusaha untuk senyum. Itu sebenarnya buat pesan juga buat diri gue sih, ngingetin bahwa oh ya gue nggak mau magerin diri gue jadi artis papan atas atau artis terlebih terkenal atau senior gitu. Gue nggak mau magerin itu. Sifat busuk aslinya bakal ketahuan juga. Karena dengan sendirinya orang akan merasa nggak sih kalau kamu baik atau kamu memang aslinya sifatnya ramah, kayaknya nggak usah kita tunjukin atau kita acting hai atau apa gitu. Orang akan menilai sendiri dengan keseharian. Omong si artis ini ramah, si orang ini bukan artis aja lah, si orang ini ramah, orang ini baik gitu kan. Tapi ketika memang lo punya hati yang atau lo memang punya sifat yang sombong, itu tanpa harus aku menyudutkan atau menyuruh orang-orang lain untuk membenci dia, orang akan lihat sendiri kan, oh ini emang aslinya sombong nih, emang asli kan diperlihatkan sendiri gitu loh. Jadi tersenyumlah dan ramahlah kepada setiap orang walaupun tanpa kamera. Ya biar masyarakat lah yang menilai. Gitu. Saya ini sangat pengagum dengan para konten kreator. Mereka tuh orang-orang yang kreatif, orang-orang yang bisa bikin kita cheer up, ceria ketika ngeliat baca konten-kontennya. Banyak kok konten kreator yang keren-keren, pinter, keren, mengedukasi ya, menghibur iya, terus juga bikin suasana adem juga iya. Oh, sosok Ricis sosok yang ceria, sosok wanita yang perempuan yang hebat, perempuan yang baik, perempuan yang aktif.
Dan sejak menikah dan memiliki anak, konten Ricis memang lebih banyak menampilkan kegiatannya bersama suami dan anaknya. Duet bersama Rian membuat channel YouTube melesat cepat dalam raihan subscriber, hingga berhasil melampaui Baim Wong dan Atta Halilintar, dua kompetitornya. Akan tetapi, pengamat media sosial menilai subscriber Ricis yang mencapai 42 juta tak berbanding lurus dengan popularitas konten-konten yang dibuatnya. Ricis dianggap gagal membuat konten ikonik seperti halnya Baim yang membuat konten prank sosial dan giveaway, atau Atta yang oleh sebagian pengamat masih dianggap sebagai YouTuber dan influencer nomor 1 lantaran mampu menciptakan lagu-lagu hits untuk anak-anaknya maupun lagu yang membangkitkan semangat nasionalis yang sempat viral dan diputar di Times Square, New York. Sementara konten Ricis tak ada yang ikonik dan melekat di benak masyarakat. Tak heran adik YouTuber kelahiran 1 Juli 1995 itu sempat dituding beli subscriber. Tapi mungkinkah isu keretakan rumah tangganya dengan Rian adalah settingan untuk mendulang subscriber dan mempromosikan film layar lebar terbaru di mana Ricis mendapatkan peran penting? Itulah karena kita terlalu dijejali oleh konten, gimmick dan lain-lain ya, dari mulai semua platform lah sebenarnya, sehingga netizen, masyarakat itu selalu melihat ini marketing atau bukan, ini konten atau bukan gitu. Ada yang bilang konten is the king gitu. Ada artis yang mengakui ya hidupnya kaya dari gimmick. Ada artis yang mengakui dia mendapatkan pekerjaan ketika banyak berkonflik di sosial media. Dia bikin keributan dengan siapapun, dengan banyak orang, sehingga menghasilkan traffic yang tinggi terhadap akun sosial medianya dia. Gitu, dan banyak endorsement masuk. Nggak bisa menilai ya seorang yang bernama inisialnya Ria Ricis itu bukan inisial ya. Ya, apakah itu real atau settingan? Tapi menurut saya sih sangat tidak bijak kalau itu memang ternyata settingan. Gitu loh. Nah, itulah konsekuensi dari orang yang terlalu banyak masyarakat kita dijejelin oleh gimmick, oleh rekayasa, strategi, kehidupan nyata sama konten gitu. Ya awalnya juga aku pikir kayak mungkin aja dia ada project atau apa gitu buat promo, kan biasanya kayak gitu tuh artis-artis atau public figure bikin promo yang orang lain nggak nyangka bakalan kayak gitu kan. Ya bisa jadi itu ada settingan atau apa, cuman kayaknya memang lagi nggak baik-baik aja rumah tangganya, Mas. Mungkin settingan ya, karena mungkin mereka butuh ini lagi ada project baru atau apa, jadi biar di-up lagi di sosmed. Jadi mungkin settingan sih menurut aku. Kalau menurut aku kayaknya mereka tuh settingan kali ya. Sebenarnya aku nggak terlalu mengikutin ininya mereka, beritanya mereka. Tapi kalau dari sisi aku, ya lucu aja sih sebenarnya. Ustazah Lulung yang juga merupakan kerabat dekat Ricis rupanya angkat bicara terkait pernikahan Ricis dan Rian yang tengah diambang perceraian. Terkait isu settingan Ricis dan Rian, Ustazah Lulung menganggap hal tersebut bukanlah masalah dan hal yang lumrah dilakukan oleh selebriti asal tak merugikan orang lain. Memang kalau kita ke Al-Quran nih, maaf banget pemirsa. Dalam surat Robbana Atina fid dunya hasanah, dalam surat Al-Baqarah kan ada tuh doa. Ya berikanlah aku kebaikan di dunia. Ada 8 kebaikan di dunia yang kita cari. Salah satunya sanaun jamil. Apa tuh sanaun jamil? Yaitu popularitas. Jadi orang kalau kepengen ngetop sah-sah aja, dalam hadis loh, dalam tafsir Ibnu Katsir mau ngetop sah-sah saja, tapi dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Masyarakat, tiba-tiba masyarakat yang bilang oh dia baik, yang ngomong 90 orang, berarti dia baik. Dia nggak baik tuh, ya kan 10 orang doang, berarti sedikit yang ngomong nggak baik. Jadi kita nanti lihat mana yang lebih banyak, oke? Karena popularitas itu adalah boleh saja, bumi aja hal yang wajar itu. Apa